Film ini adalah lanjutan dari film Cross Zero 1 sebelumnya. Sebelum lanjut, alangkah lebih baik kalau kalian nonton dulu Cross Zero 1, agar tidak mai saat mengikuti video ini. Adegan dimulai dengan diperlihatkannya Genjang tengah bertarung melawan Rindaman. Meskipun ia sudah diakui menjadi bos susuran setelah mengalahkan Serizawa, ia masih belum puas kalau belum mengalahkan orang terkuat di sekolah itu. Namun kegigihan saja tidak cukup karena Rindaman terlalu kuat. Beralih ke Kawai Shinoburu, seorang mantan siswa suzuran yang baru keluar dari penjara. 2 tahun lalu saat suzuran bentrok dengan sekolah Hosen, ia membunuh Bito, pemimpin Hosen yang menurutnya akan menjadi ancaman bagi susururan. Setelah perang itu dibuatlah perjanjian damai antar kedua sekolah. Kirinoburu menyesali perbuatannya dan pergi ke makam Bito untuk berziarah. Ternyata di sana ia telah ditunggu oleh para siswa Hususen yang ingin balas dendam atas kematian pemimpinnya 2 tahun lalu. Terjadilah aksi kejar-kejaran sampai Noburu tiba di tempatnya Serizawa. Husen meminta Noboru namun Serizawa menolaknya. Tiba-tiba Genji datang dan terjadilah konflik yang membuat Gaji memukul salah seorang siswa Hosen. Mengingat status Genji sebagai suzuran, tentu perbuatannya ini membuat rusaknya perjanjian damai antara mereka. Sebelum pergi, Hosen menyatakan perang kepada Zauzuran dan akan bertempur seperti dulu lagi. Kemudian Serizawa bertanya bagaimana kabar Noburu, namun Noburu cuek dan pergi begitu saja. Sedangkan Gezi masih terlihat bingung berusaha memahami apa yang sedang terjadi. Sekolah Hosen dipimpin oleh Narumi Taigadot, dia menyambut baik rusaknya perjanjian damai itu karena dendamnya amat dalam atas kematian Bito. Terlebih lagi dulu dengan mata kepalanya sendiri ia melihat Bito terbunuh. Tiba-tiba datanglah siswa baru bernama Uashio. Ia adalah mantan anak suzuran yang pindah ke sini setelah sakit hati karena tak dapat menguasai Zuzuran. Demi untuk menguasai Hosen, ia pun langsung menantang Narumi untuk berduel. Tetapi hanya sekali pukul ia pun langsung tepar. Di Tokyo yang menjelaskan kepada Gezen mengenai Hosen, kemudian menawarkan untuk menyatukan GPS dengan geng Serizawa. Namun dengan angkuhnya Geji menolak dengan mengatakan GPS saja sudah lebih dari cukup untuk mengalahkan Hosen. Berlanjut ke acara latihan keras Tarumi demi mempersiapkan diri untuk berperang dengan suzuran. Kemudian datang Tatsuya yang merupakan adik dari Bito. Taromi lalu mengajaknya untuk menyerang suzuran demi membalaskan kematian kakaknya 2 tahun yang lalu. Namun Tatsuya malah menolak karena tidak yakin kalau Hosen akan menang melawan suzuran. Meskipun dengan sikap angkuh Genji, GPS tetap saja masih kekurangan anggota. Oleh karena itu Magis dan Jeyota pergi berkeliling untuk merekrut anggota lebih banyak. Sayangnya sama sekali tidak ada yang peduli. Izaki juga pergi untuk merekrut trio Ebizuka. Sayangnya mereka juga menolak. Tetapi Genji mendapatkan anggota baru setelah Mikami bersaudara keluar dari geng Serizawa. Dan Serizawa pun juga sama sekali tidak keberatan dengan keputusan mereka. Sementara itu Hosen mulai bergerak untuk melakukan penyerangan terhadap siswa suzuran dan dimulai dari Susumoto yang merupakan anggota dari Serizawa. Ia pun dihajar habis-habisan oleh siswa Hosen yang bernama Ryo. Berlanjut ke Toukoazi yang juga dikeroyok oleh Hosen. Makise Juta dan Mikami bersaudara pun juga diserang oleh Hosen yang dipimpin oleh Wasio di luar dugaan meskipun kala jumlah pihak Magise dapat melakukan perlawanan. Wasio yang kena mental mengeluarkan pisau untuk menghabisi Makise, tapi Narumi datang untuk menghentikannya dan mengatakan kalau Wasio ini bukan laki-laki sejati. Genshi yang emosi mengetahui teman-temannya telah diserang tidak tahu harus berbuat apa. Izaki mencoba menenangkannya dengan mengatakan kalau ia punya rencana. Serizawa juga merasa sangat kesal karena ulah Hosen. Bahkan kini Susumoto pun harus dirawat rumah sakit karenanya. Tanpa sepengetahuan Genji, Izaki datang dan langsung menantang duel Serizawa. Ia mengatakan Serizawa harus bersedia bergabung dengan GPS kalau ia dapat mengalahkannya. Namun perbuatannya sia-sia karena Serizawa yang lebih unggul. Sedangkan Geji masih berusaha keras untuk melawan Rindaman dengan harapan ia akan dapat banyak dukungan setelah mengalahkan orang terkuat itu. Tetapi apa daya, mereka benar-benar berada di level yang berbeda sampai Serizawa pendatang untuk menghentikan pertarungan itu karena melihat Genji yang sudah babak belur.
Malam harinya Genji terbangun setelah pingsan dari pertarungannya dengan Rindaman. Tiba-tiba mereka dikagetkan dengan kebakaran yang melanda gedung Suzuran. Ini semua adalah inisiatif dari Wasio karena merasa Housen terlalu lamban. Serizawa dan Tokyo datang dan mengatakan Housenlah pelakunya. Hal ini dibuktikan dengan ditemukannya korek api yang bertuliskan Housen. Tentu semua emosi dong. Tetapi berbeda dengan Genji yang mengatakan bahwa ini bukanlah masalah besar. Tokyo lalu memukulnya dengan harapan Genji bisa sadar, kemudian ia menantang agar Genji membalas pukulannya. Padahal di Crossfire 1 Tokyo ini baru selesai operasi otak. Genji yang terpancing akhirnya dihentikan oleh Serizawa. Kemudian Genji yang menyendiri didatangi oleh Serizawa. Ia menjelaskan bahwa untuk bisa memimpin Suzuran tidak cukup dengan kekuatan saja, apalagi kalau cuma setengah hati. Setelah mendengar itu Genji pun mulai bangkit. Besoknya ia pergi ke Housen untuk mendeklarasikan perang. Di sini Narumi juga sama sekali tidak menyangkal kalau Housen LH yang telah membakar Suzuran. Akhirnya mereka bersepakat untuk berperang besok di sekolah Housen karena sekalian Genji menghancurkan markas mereka. Gepes kembali berusaha merekrut Trilibih Suka untuk bersama-sama mengalahkan Housen. Tetapi mereka tetap menolak. Tiba-tiba terdengar suara Genji yang membajak mikrofon sekolah. Ia mengatakan ingin meminjam kekuatan sebanyak-banyaknya demi untuk mengalahkan Housen. Dengan kalimat-kalimat yang dia rangkai berharap bisa menggerakkan semangat setiap siswa. Besoknya siswa yang terkumpul bahkan tidak ada setengahnya. Ezaki mengatakan kalau kita telah kehabisan waktu sehingga harus segera berangkat meskipun dengan orang seadanya. Meskipun begitu semuanya tetap semangat, tapi lagi-lagi berbeda dengan Genji. Ia ragu kalau Suzuran bisa menang. Di luar dugaan ia malah menyuruh mereka semua pulang dan menyatakan kalau mulai sekarang GPS dibubarkan. Cute yang mencoba menahan ia pun malah ia pukul. Jelas mereka semua pun berputus asa setelah melihat sikap Genji yang seperti melepas tanggung jawab. Tetapi Zaki benar-benar paham situasi. Kita semua tahu kalau Genji bukanlah orang seperti itu. Dan benar saja ternyata bukannya lepas tanggung jawab, Genji lebih memilih menanggung semuanya dan berniat pergi ke Housen seorang diri karena tak ingin membahayakan teman-temannya. Ini kami bersaudara pun lalu datang ke tempat Serizawa untuk meminta bantuan. Sehingga cerita Genji pun bertarung habis-habisan dengan puluhan siswa Housen. Tatsuya kemudian bertanya kepada Narumi kenapa tidak menyelesaikannya dengan pertarungan 1 lawan 1. Mengingat Genji yang cuma sendirian. Tetapi Narumi malah mengatakan bahwa Tatsuya ini memang masih sangat naif. Selang beberapa waktu datanglah GPS dan geng Serizawa untuk membantu. Dengan ini kekuatan Suzuran pun telah bersatu. Narumi kemudian menantang Genji untuk Baiwan di atap sekolah. Dengan susah payah akhirnya bersama Serizawa ia sudah mencapai tangga. Namun di sana ia dihadang oleh Ryo, orang terkuat kedua di Housen. Serizawa memilih untuk menghadapinya sekalian untuk membalaskan Susumu yang telah dihajar habis-habisan sebelumnya. Sedangkan Genji naik ke atap untuk bertarung melawan Narumi. Akhirnya dimulailah battle mereka yang berlangsung sangat sengit. Di sisi lain Serizawa tengah dihajar habis-habisan oleh Ryo. Tetapi memang inilah gaya bertarung Serizawa, ia menerima seluruh pukulan musuhnya untuk membangkitkan adrenalin. Dan tentu saja Serizawa yang memenangkan pertarungan itu. Di atap pertarungan Genji juga sudah mencapai puncaknya. Wasio kemudian datang dan kembali mengeluarkan pisau untuk menghabisi Genji. Untunglah tindakan pecundang yaitu berhasil dihentikan oleh Tatsuya. Melanjutkan pertarungan dua pemimpin itu, akhirnya Narumi pun tumbang, yang membuat Genji keluar sebagai pemenang. Di perjalanan pulang Wasio mengikuti mereka dengan senang hati. Genji menerimanya kembali.
Singkat cerita, Genji dan yang lainnya lulus dari susulan Dot dan sebelum pergi ia kembali menantang Rindaman. Film pun selesai. Tamat.